Anda masih bersama kami di Puncak Ibadah Haji. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk menuju ke Arab Saudi, ke Arafah. Di sana sudah ada rekan kami, Ika Wahyuni, akan melaporkan situasi terkini di sana. Kami ajak Anda untuk melihat situasi langsung di Arafah. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ika, bagaimana dengan aktivitas para jemaah saat ini? Bisa Anda ceritakan kepada kami di tanah air? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebony dan pemirsa, saat ini saya masih berada di pintu masuk Arafah. Pintu masuk Arafah semakin ramai, dipadati rombongan jemaah yang mulai terus berdatangan. Terlihat bis-bis terus mengantri, bahkan dapat sejumlah antrian. Pemirsa, tidak hanya bus-bus yang mengantri, ya. Banyak juga jemaah yang berjalan kaki menuju masuk pintu Arafah. Hari ini adalah puncak ibadah haji di mana seluruh jemaah akan melaksanakan wukuf di Arafah. Karena wukuf itu adalah hukumnya wajib dan menjadi syarat sah haji. Atas keutamaan itu jemaah sejak tengah malam sudah tiba. Seperti kami, tim media haji pun sudah tiba di Arafah sejak maghrib. Wukuf itu dimaksudkan adalah berhenti dari segala aktivitas. Di padang Arafah ini jemaah akan banyak melakukan berdoa, bersalawat, serta memohon ampunan kepada Allah. Wukuf ini juga merupakan replika dari gambaran manusia berkumpul di padang mahsyar. Masih seperti kita lihat, masih terlihat antrian bus-bus di pintu masuk Arafah. Sedangkan jemaah haji Indonesia sendiri, jemaah haji reguler, seluruhnya sudah tiba di Arafah sejak kemarin. Lebih dari 1.100 tenda sudah disiapkan untuk para jemaah haji. Sedangkan jemaah haji non-reguler secara bergelombang juga masih terus diberangkatkan. Tenda-tenda jemaah Indonesia juga akan diperketat untuk mencegah banyaknya jemaah asing yang bisa masuk ke tenda-tenda Indonesia. Karena memang pemerintah Arab Saudi memperketat jemaah masuk ke dalam Arafah jika tidak memiliki smart card. Di situ akan terdata di mana mereka akan tinggal, dan jika tidak termasuk dalam situ mereka dilarang untuk masuk ke dalam tenda. Hal ini untuk memberikan kenyamanan serta mencegah terjadinya kekacauan. Demikian ya, Boni. Baik, terima kasih Ika Wahyuni atas laporan Anda langsung situasi terkini di Arafah. Dan pemirsa, kami akan kembali lanjutkan perbincangan kami dengan Syekh Al-Misri. Syekh, bisa Syekh gambarkan apa saja sebenarnya kegiatan para jemaah ketika wukuf ini dan amalan-amalan yang dilakukan di sana? Apakah termasuk juga berpuasa, Syekh? Seperti kalau kita di tanah air kan kita ada puasa Arafah. Nah, lalu bagaimana dengan para jemaah? Siap. Bismillah. Kalau kita perhatikan, Arafah itu ada awalnya, ada awal mulai dari Arafahnya itu. Hari Arafahnya mulai kapan? Sebenarnya itu terjadi perselisihan para ulama. Kalau mazhab Hambali itu Arafah itu mulai dari terbitnya fajar atau habis sholat subuh. Kemudian ada juga mazhab mengatakan Arafah itu mulai dari terbitnya matahari. Itu awal dari Arafahnya sampai menjelang maghrib. Maka dari terbitnya habis fajar atau mulai dari terbitnya matahari, mereka para jamaah berkedatangan berkumpul di padang Arafah. Padang Arafah itu adalah satu lokasi yang ada awal dan ada akhir batasnya. Yang orang yang keluar dari batas tersebut maka tidak sah hajinya. Maka mereka harus berkumpul di wilayah tersebut. Kebanyakan berkumpul di dekat bukit Jabal Rahmah atau mereka berada di sekitar Masjid Namira yang kita saksikan saat ini. Ini namanya Masjid Namira. Masjid Namira itu adalah masjid yang diperkirakan dibangun sekitar tahun abad kedua Hijriah. Dan ini masjid yang unik sekali. Masjid ini adalah masjid yang dibuka setahun sekali. Bayangkan, ada masjid yang dibuka setahun sekali adalah Masjid Namira ini yang berada di kawasan Arafah. Dan itu uniknya lagi, dia pertama dibuka setahun sekali ketika ibadah haji, hari Arafah. Kemudian yang kedua, separuhnya masjid itu di Arafah, separuhnya di luar. Maka separuhnya digunakan, separuhnya tidak. Karena itu masjidnya besar dan biasanya yang diwakilkan oleh tahun ini oleh otoritas Saudi untuk menjadi khatib Arafah adalah Syekh Dr. Mahir bin Hamad Al-Ma'aqli, salah satu imam Masjidil Haram. Beliau menjadi khatib Arafah hari ini atau beliau menyampaikan khutbah. Kemudian mereka melaksanakan sholat zuhur dan asar jamak dan qasar. 2 rakaat zuhur dan 2 rakaat asar di waktu zuhur. Itu namanya jamak dan qasar. Kemudian jamak takdim. Nah, mereka akan sholat zuhur dan asar jamak dan qasar. Kemudian mereka akan terus berzikir, membaca Al-Quran, memohon doa kepada Allah SWT, berbanyak baca takbir, tahlil, tahmid,
dan mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta kepada Allah Jalla Jalla. Mereka terus melakukan ibadah sampai menjelang sore hari. Kalau mereka sudah menjelang sore hari, kan mereka sudah salat asar, jadi mereka ada waktu istirahatnya, ada waktu zikirnya dan lain, tapi jauhi daripada handphone. Karena handphone itu kadang-kadang merusak ibadah kita. Ya ada yang foto-foto, ada yang apa itu. Buat apa? Di situ Anda datang cuma minta ampun kepada Allah, bukan minta kenangan. Boleh kalau cuma 1-2 foto baru pulang, tapi bukan untuk nge-share, buat kenangan buat kita pribadi. Tapi lebih bagus ulama menganjurkan kita hindari hal demikian, khawatir termasuk riya. Ya, apalagi nge-share di status dan lain. Kemudian mereka melaksanakan ibadah, terus berzikir, baca Al-Quran. Kemudian mereka sampai menjelang maghrib. Mereka maghrib dan isya mereka jamak dan jamak qasar, jamak takhir di Muzdalifah. Mereka akan berbondong-bondong menuju ke Muzdalifah untuk melaksanakan maghrib dan isya. Dan qasar. Maghrib itu 3 rakaat tetap, kemudian isya dia juga 2 rakaat. Dan itu lapangan, tempat terbuka kalau di Muzdalifah. Mereka di sana, para jamaah haji tidak dianjurkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Kenapa? Karena dia perlu tenaga. Jika dia berpuasa, sulit untuk mengerjakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Hanya mereka yang berada di luar Arafah dianjurkan dan disunahkan melaksanakan puasa Arafah karena dengan 2 tahun. Baik, sedikit lagi Syekh, itu kan tadi amalan ataupun kegiatan yang bisa dilakukan para jemaah. Lalu bagaimana dengan kita di sini di tanah air yang tidak menjalankan ibadah haji? Apa yang bisa kita lakukan amalannya? Ya, yang kita lakukan adalah berbanyak doa, berbanyak zikir, berbanyak membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa hamdu wa kullu syai'in qadir. Kemudian berbaca takbir, talbiyah dan lain sebagainya, takbir dan zikir tersebut. Kemudian menjaga salat wajib, salat sunnah, qabliyah, ba'diyah dan lain sebagainya. Kemudian kita disunahkan puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Keutamaannya itu seperti apa? Keutamaannya Nabi SAW dalam hadis Sahih Muslim, Allah ampuni dosa kita 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Baik. Maka bayangkan dengan kita puasa 1 hari saja mendapatkan ampunan 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Baik Syekh Ahmad Al-Misri, terima kasih banyak untuk ilmunya dan sudah berbagi bersama kami di sini di TV One. Kami akan ajak lagi pemirsa untuk melihat situasi terkini bersama rekan kami, ada Hadi Zulkifli di Masjidil Haram. Seperti apa suasananya, Hadi? Baik, Anggia Eboni, saat ini saya berada sekitar 200 meter dari halaman Masjidil Haram. Dan Anda bisa saksikan di belakang saya ini, suasananya cukup lengang. Ini sangat berbeda dengan kondisi beberapa hari sebelumnya atau beberapa minggu sebelumnya, di mana ketika itu jutaan manusia memenuhi Masjidil Haram hingga pelatarannya. Bahkan untuk sholat saja, kita harus berangkat lebih awal agar mendapatkan tempat terbaik. Nah, sekarang ini hanya ada ribuan orang, mungkin ini warga sekitar dari sini ataupun jamaah haji plus yang belum berangkat ke Armusna. Dan saat ini saya bersama rombongan tim WAS DPR RI tengah bersiap untuk melaksanakan puncak haji di Armusna, di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Jarak dari Masjidil Haram ke Arafah itu sekitar 18 km. Dalam kondisi normal, jarak itu bisa ditempuh dalam waktu sekitar 30 menit. Namun ketika dalam masa puncak ibadah haji, maka jarak itu tidak bisa diprediksi berapa lama jarak tempuhnya karena akan ada banyak pemeriksaan. Hanya kendaraan yang memiliki tasreh atau surat izin khusus yang bisa melintas dan masuk ke Armusna. Ini untuk menghindari atau mencegah masuknya jemaah haji ilegal. Selain kendaraan yang memiliki tasreh, semuanya atau penumpang dari kendaraan itu akan diperiksa satu persatu untuk memastikan bahwa mereka adalah jemaah haji yang resmi yang menggunakan visa haji, bukan visa umroh atau ziarah. Dan nantinya kita semua ada 1,8 juta jemaah haji akan melakukan puncak ibadah haji di Armusna. Eboni. Baik, terima kasih Hadi melaporkan langsung suasana terkini di sekitar Masjidil Haram dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran untuk perjalanan Anda menuju Arafah nanti. Dan pemirsa, puncak ibadah haji masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.